Ya, Bapak Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada keterbatasan kita yang tidak diinginkan, yaitu tentang listrik ya Bapak Ibu. Jadi slide-nya tidak bisa saya tampilkan. Saya kirim ke grup, jadi bisa Bapak Ibu baca nanti slide-nya. Sebelum saya memulai acara, kita harus tahu dulu kegiatan kita pada hari ini sebenarnya ada pengimbasan materi yang saya dapatkan di program guru penggerak. Jadi untuk yang dapat diciptakan di lingkungan sekolah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit mengingatkan wawasan. Saya yakin Bapak Ibu ini, karena saya ini dikenal masih muda, jadi masih pengalamannya masih sedikit. Izinkan saya untuk memulai acara ini tanpa mengurangi rasa hormat, karena saya yakin Bapak Ibu pengetahuannya pasti sudah lebih dari saya, khususnya yang memang sudah berpuluh-puluh tahun ngajar ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang pertama tujuan kita tadi, tujuan khususnya sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan guru penggerak yang saya ikuti. Tujuan umumnya itu menularkan wawasan positif dalam pendidikan berpihak kepada murid dan menciptakan lingkungan positif dalam pembelajaran. Di sini ada kata-kata pendidikan berpihak pada murid Bapak Ibu. Sebenarnya kurikulum kita itu sudah menuju ke pendidikan kepada murid. Sebelum kita punya guru penggerak, kalau nggak salah dulu ada program sekolah ramah anak ya Bapak Ibu ya. Itu tetap ke arah murid. Artinya kita berorientasinya kepada siswa. Nah sekarang bahasan kita juga akan mengacu pada pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti itu. Nah, target dari kegiatan ini, setelah kita melakukan pengimbasan ini, akan tercipta suatu komunitas praktisi penggerak yang akan membawa lingkungan positif di sekolahan. Itu target kegiatan kita, Bapak Ibu. Nah, sedikit tentang guru penggerak. Di sini tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa guru penggerak ini ada lagi nanti angkatan 6. Kita angkatan 3 Bapak Ibu sudah mulai berjalan, angkatan 4 dan angkatan 5 pun sudah mulai diseleksi. Angkatan 5 itu kemarin 4 Oktober 2021. Itu kalau nggak salah khusus untuk Kabupaten Bandar Lampung salah satunya. Kalau untuk angkatan 6 nanti kita bisa mulai daftarnya di 15 Januari 2022 Bapak Ibu. Salah tadi, bukan 2021 tapi 15 Januari 2022. Nah untuk angkatan 6 ini dia untuk seluruh kabupaten kalau tidak salah infonya. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dalam pendidikan guru penggerak bisa coba untuk daftar. Nah, terus bagaimana kalau saya pengen ikut tapi ternyata persyaratan kurang, padahal saya punya keinginan untuk ikut, untuk belajar seperti itu. Bapak Ibu di SIM PKB ada fasilitas guru belajar. Saya pernah ikut, itu materi-materinya kurang lebih hampir sama dengan materi yang didapatkan di guru penggerak. Yang sekarang lagi dibuka itu seri Merdeka Belajar. Di SIM PKB, di bagian guru belajar itu ada seri Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu yang merasa ingin menambah wawasannya bisa ikut di kelas guru belajar, seri guru belajar. Sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Chandra Pratama Saimar. Ya, untuk guru bidang studi matematika di SMP Negeri 2 Kalianda. Kalau untuk periode pendidikan saya dari SD sampai SMA saya di Lampung Selatan. SD saya di SD Negeri 2 Kalianda. Kalau dulu SD Negeri 2 Rawa-Rawa. SMP-nya SMP Negeri 1 Kalianda. SMA-nya SMA Negeri 1 Kalianda. S1-nya nyoba di negeri tapi ditolak Bapak Ibu, jadi saya keluar ke negeri, melenceng sedikit. S1 saya itu di STKI PPGRI Bandar Lampung, mengambil jurusan pendidikan matematika. Lulus tahun 2014. 2014 lulus langsung mencoba peruntungan honor di SMA Negeri 2 Kalianda. Lalu mulai lagi dulu ada tawaran yang sedikit menjerumuskan, yaitu untuk ikut S2. Pada tahun 2016 saya ikut S2 mengambil program magister di Universitas Lampung, jurusan pendidikan matematika. Itu sedikit
riwayat pendidikan saya Bapak Ibu. Nah, dari tadi kita berbicara bahwa pendidikan berpihak pada murid. Sebelum kita masuk ke pengertian pendidikan berpihak pada murid, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu arti kata dari pendidikan. Merujuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa di situ dikatakan pendidikan itu adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang perlu digarisbawahi, Bu, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini kata-katanya adalah pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Artinya pada saat kita melakukan program yang namanya pendidikan, itu kita melakukannya secara sadar dan direncanakan. Ya, secara sadar Bapak Ibu, dan kita rencanakan untuk mewujudkan, yang kita tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Di sini bahasanya adalah peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita ini Bapak Ibu mendidik itu bukan kita yang mengembangkan, tetapi anak itu secara aktif mengembangkan dirinya. Jadi kita hanya menuntunnya Bapak Ibu. Jadi anak kita rencanakan bagaimana anak itu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodratnya pada anak-anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini sudah mulai masuk Bapak Ibu, kita sudah bahas pengertian dari pendidikan. Selanjutnya tujuan dari pendidikan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara ini selalu menuju ke anak Bapak Ibu. Di sini tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kita ini akan mengarah ke pendidikan yang berpihak kepada murid. Ini lanjutan dari sekolah ramah anak yang sudah pernah dipelajari atau sudah pernah diimplementasikan sebelumnya Bapak Ibu. Selanjutnya, karena dari tadi kita bicara kodrat anak, di sini juga dijelaskan di slide itu ada kodrat anak, tahap tumbuh kembang anak menurut si Erik Erikson. Jadi sebelum kita mengajar Bapak Ibu, kita harus tahu dulu anak yang kita ajar ini sekarang kodratnya itu ada di mana. Gitu. Agar yang kita lakukan kepada anak itu benar-benar dapat menuntun kodratnya sesuai dengan kodratnya. Gitu. Di sini ada umur 0 sampai 1,5 tahun, itu dimana anak-anak sedang mencari harapan Bapak Ibu. Jadi kalau yang ada yang punya anak bayi, bisa dibaca-baca lagi yang saya baca bahwa anak itu di sini penuh pengharapan. Makanya anak umur 0 sampai 1,5 tahun kadang-kadang kalau kita larang nggak mau, karena dia percaya bahwa nanti kalau ada terjadi sesuatu kita masih melindunginya. Kalau dia diberi kepercayaan, anak itu akan percaya kepada orang lain. Tapi kalau dia tidak kita berikan kepercayaan atau harapannya itu kita ingkari seperti itu Bapak Ibu, maka anak itu akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya dengan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya kalau untuk usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, dia itu membutuhkan otonomi Bapak Ibu. Jadi dia itu butuh kebebasan, kepercayaan dari kita untuk melakukan sesuatu sendiri.
Sehingga kalau dia tidak diberikan kebebasan tersebut, nanti hasilnya dia itu akan jadi orang yang rendah diri, orang yang minder, merasa tidak bisa melakukan apapun. Makanya kita harus lihat dulu perkembangan anak kita ini, jangan sampai memang menurut kita berbahaya, tapi kalau dia tidak diberikan kepercayaan bahwa dia bisa mengatasi itu, dia akan menjadi anak yang rendah diri, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada 3-5 tahun untuk anak TK, ini inisiatif vs rasa bersalah. Jadi anak itu di situ punya inisiatif sendiri. Kita harus berikan inisiatifnya sehingga dia nanti sudah punya tujuan. Nah, anak-anak kita itu sekarang ada di usia 12-18 tahun, Bapak Ibu. Anak SMP itu usia di 12-18 tahun. Pada usia ini mereka itu membutuhkan yang namanya loyalitas, Bapak Ibu. Mereka itu sedang mencari identitas diri, sehingga mereka itu butuh rekan, butuh teman, butuh orang yang bisa dipercaya untuk menuntunnya. Kalau mereka menemukan identitas, mereka akan menjadi orang yang sesuai dengan tujuannya, yaitu tadi dapat berguna atau diterima oleh masyarakat. Tapi pada saat dia tidak menemukan identitasnya, yang terjadi adalah anak-anak kita akan kebingungan peran. Dia tidak akan memiliki identitas dan akhirnya tidak dapat diterima di lingkungan masyarakatnya. Nah, di sini yang harus kita tahu bahwa usia 12-18 tahun siswa ini, anak kita ini rentan. Karena dia masih belum tahu perannya apa, dia hanya ikut yang menurut dia, percaya kepada dia, mendukung dia, dan berpihak kepada dia. Nah, di sini peran kita guru, jangan sampai siswa itu merasa bahwa ibu itu, bapak itu tidak pernah mau mendukung saya, sehingga dia akan kehilangan peran dan lebih percaya dengan orang lain yang menuntunnya ke arah yang salah, Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu di sini tahapan tumbuh kembang anak kita yang kita hadapi itu sedang seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu untuk materi ini sudah pernah didapat. Kita hanya mengingatkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sedikit sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, sedikit ada kegiatan di sini Bapak Ibu, namanya trapesium usia. Di sini saya mintakan kita buat diagram. Kita buat diagram trapesium, boleh kita bayangkan saja Bapak Ibu. Di sini ada diagram trapesium. Trapesium itu artinya dari bawah kita buat garis miring ke atas, ya kan? Selanjutnya kita buat lurus mendatar, ya, mendatar terus turun ke bawah. Nah, ingatlah pada saat kita membuat garis dari bawah miring ke atas, itu adalah usia pada saat kita sekolah. Artinya kita mulai belajar itu usia dari usia berapa? Dari 0 kan kita mulai hidup Ibu ya. Kita mulai bersekolah misal usia 5 tahun sampai 21 tahun kita kuliah. Ya. Selanjutnya di situ garis yang lurus adalah garis mendatar yang menunjukkan usia kerja kita. Pada salah satu titik di ujung garis, tulis usia Anda saat ini. Nah, selanjutnya pada paling ujung itu ada usia pensiun kita. Menurun artinya produktivitas kita akan menurun. Nah, di slide selanjutnya bisa dilihat itu Bapak Ibu, itu contohnya seperti itu. Jadi di usia sekolah saya minta Bapak Ibu menuliskan satu peristiwa positif yang pernah dialami, satu peristiwa negatif yang pernah dialami. Nah, dari sini kita belajar bahwa tiap orang, setiap individu nanti akan mengalami sebuah peristiwa yang positif. Positif itu artinya benar-benar berprestasi bagi dirinya, ataupun merupakan sebuah kegagalan atau peristiwa negatif. Pasti setiap individu pernah, walaupun hanya kegagalan kecil. Nah, dari sini juga kita akan lihat bahwa kesuksesan seseorang mulai dari usia kerja hingga usia sekolah itu berbeda-beda. Ada yang suksesnya cepat Bapak Ibu, ada yang suksesnya lambat. Kenapa trapesium ini perlu? Trapesium ini untuk mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa anak kita juga mungkin untuk fase sekarang mereka masih ada pada membuat kesalahan. Tapi yakinlah nanti suatu saat akan ada prestasi atau hal yang membanggakan yang bisa mereka capai. Ingat bahwa kadar prestasi seorang itu berbeda. Gitu. Hal yang bisa dibanggakan untuk seseorang itu berbeda. Gitu.
Dan kesuksesan mereka juga kita tidak akan tahu kapan. Karena tadi kesuksesan itu tiap orang berbeda waktunya. Itu hanya untuk mengingatkan kita Bapak Ibu. Nah, makanya pendidikan kita sekarang mengarah pendidikan yang berpihak kepada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Karena berpihak kepada murid artinya kembali lagi Bapak Ibu bahwa dulu sudah ada tentang sekolah ramah anak ya Bapak Ibu ya. Berpihak kepada murid, ramah kepada anak. Segala tindak yang tidak berpihak kepada murid harus kita hilangkan Bapak Ibu. Memang bagi kita masa sih nggak boleh, masih sih, tapi ya kalau bisa kita kurangkan karena itu tidak sesuai lagi dengan pendidikan zaman sekarang. Baik itu tindak kekerasan, tindak penghinaan, pelecehan. Saya rasa itu harus kita kurangkan Bapak Ibu. Nanti kita bahas lebih lanjut, di sini ada Bapak Ibu. Yang akan kita ciptakan dari pendidikan yang berpihak kepada murid ini adalah sebuah budaya positif. Sehingga pendidikan nanti di lingkungan kita itu akan ya tadi itu budaya positif tadi itu muridnya bahagia, kalau bisa kita gurunya juga bahagia Bapak Ibu. Jangan sampai kita selama ini selalu susah gitu, kita kehilangan kebahagiaan karena mengurusi murid, padahal sebenarnya kita tidak bahagia karena kita sendiri Bapak Ibu. Karena tujuan kita terlalu tinggi Bapak Ibu. Padahal di situ sudah dibilang tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak Bapak Ibu. Tapi tujuan kita adalah membuat anak itu pintar dalam pelajaran kita. Nah disitulah beban kita kita menambahkan beban sendiri. Kalau kita ingat-ingat lagi Bu, waktu kita sekolah, saya sendiri pasti ada satu mata pelajaran yang tidak bisa dikuasai. Tapi setelah kita lulus, oh ternyata pelajaran kemarin yang nggak saya kuasai mudah ya. Kalau saya sih merasa seperti itu. Saya ngambil jurusan matematika Bapak Ibu. Waktu saya kuliah, saya ada satu materi yang tidak saya pahami pas sekolah. Pas kuliah, karena tadi perkembangan kita sudah masuk ke usia dewasa, oh ternyata materi kemarin mudah ya. Nah, itu kesalahan kita itu kita terlalu membebankan diri kita sendiri dengan tujuan yang kita paksakan terhadap murid Bapak Ibu. Makanya kita nggak jadi bahagia ngajar murid itu, selalu terbebani. Dan murid pun jadi tidak bahagia karena terbebani. Gitu. Di sini Ki Hajar Dewantara mencontohkan, beliau berkata kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani pada hakikatnya itu kewajibannya sama dengan seorang pendidik. Petani itu Bapak Ibu, kalau dia nanam padi, dia itu cuma bisa menuntun tumbuhnya padi. Gak bisa dia mau bilang padi ini harus bagus, harus jelek, dia gak bisa. Dia cuma bisa memperbaiki kondisi tanah atau lahan tempat dia menanam padi, memberi dia pupuk dan air biar subur, membasmi hama-hama dan penyakit dari luar. Itu pun yang dilakukan oleh pendidik Bapak Ibu. Ya saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah lebih dulu belajar hal ini. Kita nggak mungkin memaksakan anak itu yang tidak mungkin bisa pelajaran kita menjadi sangat superior. Sangat bisa, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntunnya Bapak Ibu, menuntunnya sehingga dia nanti tumbuh kembangnya baik. Masalah hasilnya nanti apakah dia akan menjadi kualitas super atau hanya kualitas biasa, itu sudah kodratnya nanti. Kita apakah nanti akhirnya kita apakah dimakan hama seperti itu ya? Iya, nggak bisa apa-apa kan tadinya, tinggal menunggu lagi. Iya. Begitu juga anak kita. Benar, Bu. Jadi kita itu cuma bisa menuntunnya, menjaganya. Kalau sudah kita jaga Bapak Ibu, sudah kita jaga, sudah kita pupuk, sudah kita kasih air, kita jaga dari hama, kita jaga dari penyakit, ternyata masih mati juga. Ya itu tadi, ternyata masih mati juga. Nah, ini masih gagal juga. Ini akan kita pelajari kembali Bu. Apakah ada cara kita yang salah atau memang sudah kodratnya? Gitu. Sebagai pendidik selalu akan mencari cara, sebagai petani juga Bu ya. Jangan sampai besok saya nanam lagi, ada yang mati lagi ya. Gitu. Pendidik juga seperti itu. Jangan sampai cukup satu ini anak saya yang gagal saya didik, sehingga besok ada anak didik lagi. Jangan sampai seperti ini lagi.
Seharusnya seperti itu Pak Chandra, tapi kita dituntutnya beda. Nah ya, Tuntutannya. tuntutannya beda. Nah itu nanti kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Ini kita harus tahu dulu, yang pasti kita harus menerapkan dulu di pikiran kita tujuan kita mendidik itu apa. Itu dulu yang harus dipikir dikembangkan dalam diri kita nantilah. Kalau masalah ke sistemnya nanti, yang pasti kita harus tahu dulu bahwa tujuan kita sebagai pendidik itu apa, harus kita arahkan dulu. Tadi jangan sampai kita terbebani Bapak Ibu dengan tujuan yang terlalu tinggi. Akhirnya kita nggak bisa bahagia, anak pun nggak bahagia. Sekolah nanti ini enggak ya? Iya, ke sekolah. Takutlah ketemu ibu itu, tugas saya, tagihan saya nggak pintar lagi pelajaran ibu itu. Nah, akhirnya anak itu depresi, ibu. Kita pun yang nunggu di sekolah, kok anak ini nggak pernah datang, nggak pernah ngurus tugas saya. Kita sendiri beban dalam diri kita karena tujuan kita terlalu tinggi, Bapak Ibu. Padahal tujuan kita di sini sudah dibilang kita hanya menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Gitu. Bukan bikin pinter ya? Bukan Bu. Kalau masalah pintar Bapak Ibu maaf saya kembalikan lagi. Minta tolong Bapak Ibu mengingat waktu Bapak Ibu sekolah dulu. Apakah Bapak Ibu orang yang cerdas? Semua pelajaran bisa. Iya Pak, saya sudah. Iya. Kalau iya artinya memang bibit Bapak Ibu superior. Kalau saya sendiri Bu, nilai saya ada yang kecil Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tahu dulu itu. Mungkin kita lupa karena kita sudah terlalu banyak pengetahuan. Jadi kita kembalikan lagi zaman dulu, jangan-jangan anak itu seperti saya. Iya, mungkin hidup. Iya, jangan-jangan seperti saya. Dulu saya alhamdulillah ketemu guru yang bisa menuntun. Anak ini kalau nggak ada yang nuntun, jangan-jangan rusak. Kan gitu. Itu dulu yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Iya. Nah, tadi balik lagi Bapak Ibu karena kita sudah tahu tujuan dari mendidik, pengertian dari mendidik, artinya guru itu harus mempunyai sebuah visi Bapak Ibu. Di sini saya tulis guru itu sebagai pendidik harus memahami bagaimana manusia itu bergerak dan menggerakkan. Ya, bedanya dengan tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu, manusia itu ada hal yang berbeda dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu apa? Kata petani lah, dikasih pupuknya sudah pupuk gitu. Tapi manusia kita harus tahu dulu dia itu tergerak karena apa? Nyaman Gitu. Bisa jadi karena nyaman, bisa jadi karena takut. Kalau nyaman dia akan terus tergerak, kalau takut dia hanya tergerak sebentar. Ya kan? Kita harus tahu dulu manusia itu tergerak karena apa, sehingga dia bisa bergerak. Yang nantinya kita harapkan mereka bisa menggerakkan baik dari lingkungan sekitarnya ataupun keluarganya. Gitu. Maka di sini guru itu harus memiliki visi dalam mendidik. Visi itu tujuan utama ya Bapak Ibu ya. Tadi saya bilang biar bahagia, tujuan kita jangan membuat anak cerdas Bapak Ibu. Tadi Ki Hajar Dewantara juga cuma bilang bahwa kita itu cuma bisa memperbaiki lakunya anak, budi pekertinya sesuai dengan kodratnya. Itu saja. Tujuan utama pengetahuannya bagus atau tidak. Kalau lakunya bagus, insya Allah kedepannya bisa mereka cari sendiri lah kalau untuk pengetahuannya Bapak Ibu. Gitu. Di sini menurut Evan, ini menurut Pak Evan tahun 2001, untuk memastikan bahwa perubahan itu terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah ini terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Ini untuk kepala sekolah ini. Maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Ini menurut Evan tahun 2001. Dia lebih ke budaya para pemimpin sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Tapi ini juga berlaku bagi kita, karena kita ini pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Kita pemimpin kelas pada saat kita mengajar. Jadi di sini kita itu bisa berubah. Perubahan itu terjadi jika secara mendasar dalam operasional sekolah. Cara kita merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan. Kebiasaan itu dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Kalau itu untuk memimpin ya Bu ya. Kalau kita, kelakuan kita Bapak Ibu. Jangan-jangan ada yang salah selama ini yang kita lakukan sehingga siswa itu tidak mau mendengar apa kata kita. Jangan-jangan, kan saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai Bapak Ibu. Di sini kita lihat karena tadi itu kita mau membuat perubahan pada kelas kita, maka di sini ada namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa tidak peraturan kelas?
peraturan itu lebih kepada pengekangan Bapak Ibu. Jadi selama ini kita selalu mengatakan bahwa aturan itu harus ditegakkan, aturan itu harus dilaksanakan, aturan itu adalah segala-galanya. Tapi apakah aturan yang ada di kelas itu disepakati oleh anak-anak kelas kita? Jangan-jangan mereka terkekang oleh aturan yang kita buat. Maka anak-anak itu harus paham dulu Bapak Ibu. Kita buat dulu yang namanya keyakinan. Saya sudah coba Bapak Ibu, kalau aturan itu kita coba buat dari keyakinan masing-masing anak, mudah-mudahan kalau memang ada anak yang melanggar aturan yang sudah dibuat ya Bapak Ibu ya, kita tinggal menanyakan, kamu yakin dulu bahwa ini hal yang salah, tapi kamu lakukan. Artinya yang kamu tulis kamu belum yakin. Nah, kita hanya mengingatkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini yang paling utama adalah bukan peraturan, Bu. Peraturan itu akan bisa dibuat jika kita tanyakan dulu keyakinan anak-anak kita. Keyakinan itu bisa kita tekankan kepada mereka. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu hal yang kamu percayai dan harus kamu lakukan. Artinya kamu yakin suatu hal salah, itu tidak boleh dilakukan. Kamu yakin hal itu benar, artinya harus dilakukan. Sebanyak-banyaknya ditulis, Bu. Ditulis, anak-anak menulis keyakinan mereka. Nah dari situ, jika anak misalnya dia yakin bahwa bolos itu salah, tapi mereka masih bolos, nanti kita bisa tinggal tanya ke mereka, kamu bolos, sedangkan kamu yakin bahwa bolos itu salah, kenapa kamu melakukannya? Nah, aturan itu akan mereka sendiri yang buat Bapak Ibu, bukan kita yang menekankan, tapi mereka yang menekankan dirinya sendiri untuk mempercayai keyakinannya. Kita cuma bisa bergerak pada kelas Bapak Ibu karena kita sempit. Kita mendidik itu sebagai pemimpin pembelajaran. Tapi nanti kalau semua kelas sudah seperti itu, maka akan tercipta lingkungan yang positif di sekolah. Dengan semua guru yang positif, dengan siswa yang positif, kepala sekolah yang positif, maka sekolah tersebut akan tercipta budaya positif Bapak Ibu. Itu harapannya kita. Kita nggak perlu nunggu orang lain bergerak Bapak Ibu. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Kalau semua orang melakukan hal itu, maka hal yang besar akan tercipta. Nah, di sini bagaimana untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, itu kita harus dimulai dengan hal yang positif Bapak Ibu. Hilangkan kesan negatif dan pikiran yang merusak. Ini saya kemarin ngomong ke anak, saya buat peraturan Bapak Ibu. Saya buat kesepakatan. Saya buat seperti ini. Apa yang kamu mau nak dari guru? Gitu. Saya tanya ke mereka, kalian tulis sebanyak-banyaknya, kamu itu pengennya saya ngajar kayak mana? Apa yang nggak kamu senengin dari saya? Tapi saya juga pengen, nih tuntutan saya itu pengen kamu itu belajarnya seperti ini nak. Mana yang kamu nggak sanggup? Dicoret sama mereka nanti nggak sanggup. Ada satu kata yang saya katakan, ya satu tulisan yang saya tulis di situ, saya pengen kamu masuk ke kelas ini senyum dulu, walaupun nanti pelajarannya itu buat kamu cemberut. Karena matematika kan susah saya bilang. Kalau kamu masuk sudah cemberut, sudah tidak senang, apalagi belajarnya. Makanya di sini kita harus hilangkan dulu kesan negatif dan pikiran yang merusak. Anak itu Bu, mentalnya belum dewasa kayak kita. Kalau kita mungkin bisa refresh ya Bu ya. Kita aja kadang-kadang kalau banyak masalah masuk itu cemberut Bu ya. Padahal kita dewasa loh Bu. Nah, itu harusnya kita hilangkan dulu kesan-kesan negatif yang timbul. Kita masuk itu dengan refresh, suasana yang ceria dulu, positif dulu, sehingga anak melihat kita nggak ketakutan. Walaupun saya sendiri kalau masuk anak udah ketakutan, wah matematika. Kita coba berubah Bu, saya juga masih dalam tahap belajar dan saya yakin Bapak Ibu itu lebih banyak pengalamannya daripada saya. Nah, pertanyaan mendasar yang sampai sini selalu saya juga selalu bertanya seperti itu, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang positif? Bagaimana cara kita menciptakan lingkungan belajar yang positif? Saya yakin Bapak Ibu itu sudah punya banyak rancangan, sudah banyak pengalaman dan sudah pernah mencobanya. Bagaimana caranya membuat lingkungan belajar yang positif? Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali yang saya dapat adalah konsep-konsep inti dalam pembentukan budaya positif. Ada 6 hal yang sebenarnya sudah sering kita lakukan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua ada disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kelima ini posisi kontrol restitusi, dengan yang keenam segitiga restitusi.
Yang satu sudah kita bahas sebenarnya Bapak Ibu, perubahan paradigma. Iya. Kita itu harus merubah dulu pemikiran kita tadi bahwa murid itu harus kita tekankan. Padahal tidak. Jadi tolong tujuan pendidikan kita, tujuan kita mengajar itu sekarang dibenahi dulu. Jangan menjadikan anak superior, tapi kita hanya perlu menuntunnya. Gitu Bapak Ibu ya. Di sini sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Nah ini tadi, disiplin itu selalu berkaitan erat dengan aturan. Nah, bagaimana anak akan menyadari bahwa aturan kita ini benar jika anak memiliki keyakinan bahwa hal yang tidak dilakukan itu salah, hal yang dilakukan adalah benar. Contoh nyata, kemarin kalau nggak salah ada razia terapi Ibu ya, tentang rambut. Ada beberapa anak yang saya dengar di belakang. Kenapa? Karena mereka belum meyakini bahwa rambut pendek itu rapi. Nah, harus ada penekanan di situ sehingga keyakinan mereka tumbuh dan tidak perlu lagi. Kalau mereka ada yang melanggar, tinggal kita balikan lagi Bu. Keyakinan kamu yang dulu apa? Yang kamu lakukan sekarang apa? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan atau belum? Seperti itu Bapak Ibu. Disiplin positif dan perilaku manusia dan motivasi perilaku manusia. Tadi disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Sudah. Di sini ada perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol. Nih, ilusi itu artinya sebuah bayangan Bapak Ibu ya. Sebuah ilusi ya. Belum, kadang-kadang ini kita anggap benar padahal tidak benar. Di sini guru mengontrol murid. Guru ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kritik bahwa semua penguatan positif efektif dan bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Ini sebenarnya hanya ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Guru mengontrol murid itu tidak benar Bapak Ibu. Kita bisa mengontrol murid kalau muridnya mau untuk dikontrol. Gitu. Di sini dikatakan pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi kalau murid itu tidak yakin dengan apa yang kita suruh, dia akan melawan Bapak Ibu. Atau sekarang dia nurut karena dia tidak yakin tadi, besok dia akan melawan lagi Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Ya tadi, anak udah kita ceramahin, tapi di hatinya dia masih belum yakin. Pada saat ini dia akan nurut Bapak Ibu. Tapi karena hatinya tadi tidak yakin, maka besok akan kembali. Makanya kita hanya perlu menanyakan, kamu yakin nggak dengan perlakuan kamu? Percuma kita ngomong panjang lebar kalau mereka tidak yakin. Jadi kita lebih menekankan keyakinan mereka dulu. Baru nanti kita kasih penguatan Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini tadi hampir sama dengan tadi. Kalau tadi penguatan positif, kalau kita ya kritik lah, bahasa kritik ya, kita jelaskan mereka itu salah, mereka itu pokoknya melakukan tindakan yang tidak baik dan lain-lain, tapi hatinya tidak mengikuti apa kemauan kita, maka akan terjadi hal yang percuma Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, kita sebagai orang dewasa selalu berpikir bahwa anak itu harus apa kata kita. Padahal mereka itu juga punya keyakinan sendiri Bapak Ibu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah di sini dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah ini kalau kita mau perlahan, kita harus rubah dulu sikap kita. Namun apabila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan ini tujuan tadi ya Bapak Ibu ya. Kita harus rubah dulu. Dari diri kita rubah dulu tujuan utama kita apa. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus benar-benar merubah diri kita Bapak Ibu. Ya kalau memang selama ini Bapak Ibu yakin itu baik, lakukan. Tapi ya tadi tolong kembali lagi ke masa lalu pada saat Bapak Ibu menjadi murid. Pasti
pasti ada satu dua yang murid kita ini mirip kayak kita lah. Apalagi saya ya, karena saya laki, saya juga dulu pernah tersesat seperti mereka, seperti itu Bapak Ibu. Ya Pak Evan ya. Kalau ibu-ibu biasanya baik-baik gitu. Kalau gurunya laki kadang-kadang pernah. Dan itu kenapa? Itu harus kita sadari Bapak Ibu. Kenapa? Gitu. Sehingga kita bisa dapat cara menilai bagaimana mereka itu bergerak dan menggerakkan tadi Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu dipahami, selama ini kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan kita sebagai guru, kebutuhan mereka sebagai murid itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita memaksakan apa yang kita lihat harus mereka lihat. Padahal setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kalau kita bisa mengalah sedikit untuk tahu pandangan murid itu seperti apa. Jangan selalu tentang kita. Kita balik lagi sedikit-sedikit kita mengalah untuk apa yang dilihat oleh murid. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita bisa lihat semua perilaku pasti punya tujuan, termasuk perilaku buruk daripada siswa. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun dengan siswa. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kita bisa berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru, tidak memaksakan suatu kehendak. Model berpikir menang atau kalah. Kalau dia tidak mengikuti saya, maka saya kalah. Padahal kita bisa berpikir model menang-menang, win-win tadi, win-win solution tadi. Kita tidak dirugikan, mereka pun tidak dirugikan. Di sini bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Ataukah kepala sekolah? Ataukah orang tua? Ataukah hanya murid itu sendiri? Mengapa? Ini Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Dan saya yakin sudah sedikit tergambar jawabannya setelah kita mendapat materi sebelumnya. Ini pengertian disiplin Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi tidak lepas Bapak Ibu dari kita peran sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa. Jadi kalau sudah mereka yakin itu salah dan mereka masih melakukan, wajiblah kita sebagai gurunya untuk mendisiplinkan mereka, Bapak Ibu ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Tadi kita tahu bahwa manusia itu bergerak pasti karena ada sesuatu. Nah, salah satunya motivasi siswa kita itu bergerak. Yang pertama itu dia untuk menghindari sesuatu yang tidak nyaman Bapak Ibu, atau hukuman. Dia menuruti apa kata kita karena dia takut dihukum Bapak Ibu. Yang kedua, dia bergerak karena dia pengen dapat imbalan. Apakah itu pujian, apakah itu nilai, apakah itu hadiah. Dia berharap itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, ini yang coba kita kembangkan. Dia bergerak itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Boleh sekarang, mungkin kemarin atau kemarinnya lagi, kita selalu menggunakan hukuman agar anak kita tergerak. Tapi harus kita arahkan agar anak itu tidak selalu dihukum baru bergerak. Maka hukuman itu harus kita rubah Bapak Ibu. Ingat bahwa ilusi menghukum itu tidak semuanya akan baik. Jadi kalau kita tidak hukum, kadang anak-anak malah nggak mau gerak lagi ya. Begitu juga untuk imbalan Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngasih imbalan, anak itu pasti akan berhenti bergerak. Tapi berbeda kalau anak itu menghargai dirinya sendiri dan paham bahwa kalau dia tidak bergerak, maka dia tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Anak-anak kita itu bertahan, bukan anak-anak kita saja, kita juga sebagai manusia pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin kita capai. Kebutuhan pertama itu adalah kebutuhan tentang penguasaan Bapak Ibu.
kita ini memiliki hasrat ingin menguasai. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita memiliki hasrat untuk menguasai. Lalu kita punya hasrat untuk kebebasan, Bapak Ibu. Ada juga mencari kesenangan. Dan yang terakhir, kita mencari cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Bukan sandang, pangan, papan. Penguasaan. Anak-anak pada saat mencari identitas, mereka itu pengen menguasai sesuatu loh Bapak Ibu. Entah temannya, entah wilayah tertentu. Nah, kita harus menuntun mereka agar penguasaan ini tidak salah. Begitu juga kebebasan. Jadi kalau ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita lihat dulu kira-kira kebutuhan apa sih yang mereka coba penuhi. Kalau mereka mencoba penuhi kayak pohon pisang kemarin Bapak Ibu, kalau kita lihat pasti mereka mencari kesenangan dengan memukul itu. Dia mencoba